geger sih. Ora isine kok. Golak galok ngono. Umpak-umpakan. Ya, geger duet, geger. Ambulan ora penumpange do galu-galan lakune ambulan telu sing siji lunga nang ngemplak gang telu iki sing korbane bangsa ambulan 3 beruntun jadinya 4 mobil 4 berarti ngemplak gang telu kejadian di ngemplak gang telu. Wah, ambulan nggak ada penumpangnya, akhirnya dinyalakan. Iki ambulan orang ada penumpangnya, orang ada mayitnya ya, dulu pernah nyalakan galu-galan ini. Nah, di ngemplak gang telu. Saya koordinator tim Kambuja terkait dengan laporan yang ada pada saat ini ambulan ini ya sedang viral ya. Sebenarnya gini, kalau izinkan saya untuk menyampaikan kronologi terlebih dahulu. Jadi pada hari kemarin itu pada saat kejadian tim Kambuja kan memang di-BKO-kan ke RSA atau Rumah Sakit Aisyah selaku tim pemakaman. Hari itu kami dapat tugas semuanya keluar kota. Jadi biasanya memang hanya mengantarkan saja. Tapi untuk beberapa hari terakhir ini saya tidak tahu dari keluarga kebanyakan minta untuk langsung dimakamkan juga oleh tim Kambuja. Akhirnya itu memakan waktu. Ya, yang biasanya kami cuma mengantar mungkin hanya 45 menit atau sampai 1 jam, ini waktunya jadi melorot. Sedangkan posisi kami saat ini kan digabungkan dengan tim jenazah dan memakamkan di Purwodadi. Kemudian posisinya pulang jam 2 seharusnya kami sudah harus sampai di RSUD untuk mengambil jenazah satu lagi, tugas dari Satgas daerah untuk pemakaman. Jam setengah 2 itu karena jalan di Wates itu Profit, jadi kami pakai ngemplak. Dari Wates kan sudah mulai Profit itu sampai di ngemplak kita ada 3 armada waktu itu. Jadi yang paling depan itu ambulan jenazah Rumah Sakit Aisyah, yang di tengah itu ambulan MDMC, yang terakhir ambulan dari Lazisme Jawa Tengah juga. Semua 2 ambulan ini BKO dari Jawa Tengah membantu Lubis. Soalnya memang kami kekurangan armada untuk mengangkut personel. Nah, pulangnya kami memang harus terburu-buru karena ada tugas jam 2 itu, setengah 2, kisaran setengah 2 itu ada eksiden. Di ngemplak itu ada truk dam, dia pengen nyebrang tapi ragu-ragu. Kemudian berhenti mendadak. Di belakang truk dam itu ada mobil Pajero. Kemudian di belakang mobil Pajero ada mobil Innova. Karena truk damnya berhenti mendadak, akhirnya Pajero-nya juga berhenti mendadak, Innovanya juga berhenti mendadak. Nah, kami yang di belakang kaget juga, akhirnya nabrak. Jadi kalau dibilang ya kami korban juga gitu loh, karena mereka berhentinya mendadak. Kalau soal ugal-ugalan, saya agak heran. Kami tidak keluar jalur, kami sesuai jalur marka. Kemudian speed kami juga tidak lebih dari 90. Rotator juga hidup cuma di depan saja yang bawa jenazah. Yang lainnya tidak dihidupkan. Karena kami tahu ini kalau hidup semua nanti kepanikan warga kan
saat ini lagi tinggi-tingginya soal ambulan. Nah, makanya itu kejadiannya sebenarnya semacam itu, tidak ada yang ugal-ugalan atau kami sesuai dengan kotak semuanya. Kemudian kenapa tidak bawa jenazah kok rotator depan dihidupkan? Yaitu tadi karena kami harus kejar waktu. Kami di telepon dari rumah sakit umum daerah untuk segera mungkin sampai ke rumah sakit karena jam 2 harus sudah mengambil jenazah. Warga ini sudah ramai. Ini juga nutup supaya keluarga jenazah tidak terlalu panik dan sebagainya. Seperti tadi jenengan lihat sendiri. Kalau kita setengah jam belum nyampe, telepon berdering terus. Harus segera sampai sana supaya minimal keluarga sudah tahu armada sudah siap, semuanya sudah siap ditransportasikan. Posisinya semacam itu. Jadi semua tim semacam itu. Mau tim Kamboja, mau tim Cekatil, mau tim Kembang Hijau, mau tim Bagana. Kami saat ini memang rush hour. Soal pemakaman rush hour sekali. Itu sudah dari kemarin-kemarin kayak gitu. Mas, apakah SOP-nya kalau tanpa jenazah itu memang tidak diperbolehkan untuk menghidupkan rotator atau seperti apa, Mas? Ini, kalau tanpa ada hal ikhwal yang penting seharusnya tidak dihidupkan. Nah, kemarin kami menghidupkan satu rotator di depan itu karena ada satu hal yang penting yang wujud yang harus kami segera selesaikan, yaitu mengambil jenazah. Dan itu secara aturan diizinkan, sama dengan kalau ambulan kami harus menjemput pasien di rumah. Karena gini, ini aturan COVID, kalau jenazah tidak segera dimakamkan itu berbahaya. Jadi aturannya itu memang 4 jam harus segera dimakamkan. 4 jam. Oke, maksimal. Itu aturan dari Dinkes. Hubungannya ke saya itu, ini bukan jenazah biasa. Jenazah COVID itu harus progresnya harus cepat. Mulai dari meninggal itu bagaimana ininya nanti dokter yang paling paham fase inangnya mati itu bagaimana, dan tekanan dari keluarga itu juga sangat tinggi. Kalau jenengan lihat di bagian pemulasaran itu stres mereka. Terkadang kita harus komunikasi dengan keluarga juga supaya ini mau diprokes, itu sangat sulit. Mas Satrio, untuk hari itu dari tim memakamkan berapa jenazah, Mas? Hari itu kita ada progres 4 jenazah. Sore habis jam 2 itu masih ada satu lagi. Iya, itu yang kedua. Bukan dari Purwodadi, Iya. Dan 2 aturan diizinkan sebenarnya. Kalau hari ini kita sudah mulai menurun. Rekor tertinggi kita sampai 9 dari jam 6 pagi sampai jam 3 pagi lagi itu baru selesai. 9 pemakaman. Kapan Pak? Itu waktu jenazah jumlah yang meninggal sampai 52 ribu. Ya, itu sampai 9 kali. Kalau sekarang sudah mulai turun, kami tinggal 4 karena gini, kalau dari Kamboja itu kan kita dapat tugas di rumah sakit luar dan juga di RSA. Kalau yang lain kan tidak RSA juga. Yang RSA kan cuma kami yang menentukan. Nah, jadi jumlahnya bisa nambah kalau di RSA terkadang ada panggilan dadakan. Karena di sini kan juga kalau meninggal kan jam-jamnya terkadangnya ya terserah gitu. Mau jam 1 malam dimakamkan ya kita harus berangkat, jam 2 malam seperti kemarin Dr. Agus perintahkan malam ini juga dimakamkan, ya kami harus berangkat. Mas, 9 itu dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? 9 dulu itu dari jam kita start standby jam 6, pemakaman jam 7 sampai jam 3 pagi. Satu tim berapa orang, Mas? Kalau kita punya 2 tim, ada 16 orang, satu timnya kita turunkan 10 orang. 2 armada, makanya itu 2 armada itu full dengan personel untuk pemakaman. Yang satu khusus untuk jenazah, karena SOP-nya tim pemakaman tidak boleh satu mobil dengan jenazah. Jenazah khusus hanya untuk jenazah, driver dan jenazah saja. Tim pemakaman harus berbeda lagi. Tim pemakaman untuk yang mengirim itu sekitar berapa orang? Kalau ya tergantung dari jumlah personilnya. Kalau karena kami jumlahnya 10, dari 2 mobil itu full dengan personil. Jadi selalu bawa 3 itu ya? Selalu bawa 3. Biasanya satu pemakaman itu berapa jam?
tergantung situasi kondisi lapangan Mas. Bisa parah, panjang ya, bisa sampai ke 1 jaman hanya untuk pemakaman, tergantung prosesinya. Kalau non biasanya lebih panjang lagi karena mereka ada proses-prosesi itu bisa kalau dihitung 1 kali pemakaman non itu bisa 5 kali pemakaman buat yang lain. Ya karena prosesinya itu. Kalau dalam sistem beredar itu kan informasinya kan ada 1 ambulan yang meninggalkan lokasi. Oh ya, oke saya ceritakan. Jadi gini, pada saat itu kejadian crash, ya driver kami yang pegang mobil jenazah itu ada sesak napas, shock, mungkin kena ini ya, setir ya. Setir. Nah itu kemudian karena itu kita pindahkan ke ambulan paling belakang. Ada 1 dokter di situ yang menangani. Nah kemudian keputusan dokter yang menangani ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Makanya kita cepat larikan daripada ada apa-apa. Itu berarti sopir ambulan yang pertama. Sopir ambulan yang paling Yang pertama. Yang pakai Innova itu berarti. Betul. Jadi bukan melarikan diri. Itu kita kalau nggak kita nggak segera merujuk. Ya kalau ada apa-apa kami tanggung jawab juga. Ini soal kesehatan orang juga. Jadi bukan melarikan diri. Itu kita merujuk ke sini ke rumah sakit. Ya habis dari sini kemudian kemarin CT scan ya. Kita bawa CT scan ke RSUD karena mual-mual. Bapaknya yang sesak napas itu bawa ambulan atau temannya ganti dirawat ke temannya yang tidak terlibat kecelakaan tadi? Yang gimana Mas? Yang tadi kan katanya ada yang sesak napas itu, artinya tetap dia yang megang atau orang lain yang megang. Jadi setelah selesai ada setelah tes itu kita bawa ke polsek, kita minta ada penyelesaian di polsek, kemudian setelah itu dibawa teman-teman yang lain. Ya, minta tolong. Ya. Masalah ini sudah kami konsultasikan dengan pihak kepolisian juga. Ini secara hukum juga tidak ada pelanggaran. Tolong jangan ditambah-tambahi, jangan kemudian digoreng atau bagaimana lah ini. Kasusnya sudah selesai semua. Dia yang ditabrak juga sudah diganti rugi dan selesai. Yang lain juga tolong tidak perlu tambah-tambah kasus yang lain lah. Ya, ditutup saja yang nge-share berita yang tidak benar, nggak usah di take down aja semuanya. Yang ambulan. Yang warna hitam kaca belakang, kemudian rem sama yang rem kita laporannya itu kaca depannya itu retak. Oh sudah. Dan yang ambulan kita sampai sekarang masih belum. Kerusakan apa itu Pak yang di Depan belakang orang kami korban. Kami kekejar di tengah soalnya. Ambulan saya kekejar di tengah. Ya. Jadi depan rentek, belakang juga rentek, kemudian ambulan yang paling belakang malah berapa Pak? Sampai sekarang masih kita operasi. Ini paling belakang itu. Nah, ini kan masalah persepsi, artinya tadi kan kami sudah diberitahu gambaran kondisi yang sebenarnya. Tapi netizen itu kan terlalu gampang untuk mengomentari. Iya betul. Kalau menurut pandangan jenengan selaku pelaku, artinya bukan pertanyaannya tapi jenengan yang melakukan tindakan seperti itu seperti apa? Gimana? Enggak, artinya pandangan jenengan tentang orang yang terlalu mudah berkomentar, padahal yang terjadi itu seperti itu seperti apa? Ya, kalau tidak tahu tidak usah inilah nge-share yang enggak. Kalau memang pengen memberitakan sesuatu, tanyakan lebih dahulu beritanya sebenarnya bagaimana, kronologinya bagaimana, tidak asal-asalan. Karena sejak awal itu lontaran itu sudah menimbulkan persepsi baru. Oh ternyata seperti itu. Tapi ketika jenengan menjelaskan dari A sampai Z kan kita sudah mengetahui kronologisnya ternyata seperti ini, kondisinya seperti ini. Sebenarnya gini Mas, dari awal kami sudah paham ada situasi psikologis dari warga yang terdampak gara-gara memang kemarin eskalasi ambulan riwasluan itu kan sangat banyak, sehingga membuat mungkin warga merasa resah, tidak nyaman semacam itu. Nah, manakala ada satu kejadian, mereka seperti langsung mencoba untuk mengungkapkan ekspresinya gitu. Jadi dari satu sisi kami merasa ini wajar dari ini luapan dari warga. Cuman yang tidak wajar adalah
mereka nge-share dengan data yang ditambah-tambahin tidak sesuai dengan realitas. Saya yakin jenengan mungkin sudah melakukan protap secara benar, tapi kemungkinan ada evaluasi nggak dari kejadian itu? Jelas ada, kami sudah beberapa kali evaluasi, bahkan ini sampai di pimpinan pusat ada evaluasi. Itu mereka masing-masing. Kalau yang dari yang di media sosial kan memang kita minta tolong sekali kepada teman-teman media untuk bisa membantu kami untuk memprotek ini, tidak terlalu melebar lah beritanya. Yang kemarin kita sudah temukan satu, kita ketemu mediasi dengan baik, dibantu oleh tim desa, dan beliau juga sudah siap untuk menghapus satu, dan sudah dihapus alhamdulillah. Yang satunya juga sudah ya, dari yang rapi ya. Yang satu juga sudah. Nah mungkin jejaknya aja itu yang masih ya. Kemarin kerekam duluan mungkin. Bahkan sampai hari ini saya malah ketawa sendiri, itu beritanya jadi Sukoharjo, bukan Kudus lagi. Nah ini teman-teman kami MBM Sukoharjo juga kebakaran jenggot, ini nggak ada situasi ini di Sukoharjo kok rame, kenapa itu? Ya, Jadi untuk mengambil video pertama yang memviralkan pertama kali itu kan suaranya suara laki-laki itu yang ugal-ugalan. Kemudian baru ditambah-tambah dengan caption sama yang lain itu. Nah kita sudah ketemu orangnya, kita ajak ngobrol, kita mediasi juga. Sebenarnya kami nggak mau rame. Jadi yang pertama ya? Ini yang pertama. Yang di depan ini, kemudian di belakang mobilnya ambulan emergency, kemudian di belakang